Halo gamers, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Luffy. Oke gamers, kita akan melanjutkan petualangan kita di game Genshin Impact ya gamers ya. Dan seperti janji saya kemarin, kali ini saya akan kasih buat kalian tips buat para pemula ya. Nah, pemula di sini aku anggap kalian udah nyelesain sampai ini ya, rank adventure-nya udah di atas 10 lah. Jadi level karakter kalian tuh udah maksimal, udah level 20 semua ya gamers ya. Kayak aku ini kan udah level 20 semua nih, kecuali si Ember ya, kemudian Fish semua, dan kalian sudah ngegacha gitu loh. Jadi kalian sudah dapat karakter-karakter baru di luar karakter normal. Oke, tips pertama adalah kalian harus bisa memahami karakter kalian. Kenapa aku bilang kalian harus memahami karakter kalian? Supaya kalian mainnya itu lebih efektif gamers. Kita coba lihat langsung ke karakter aja ya. Selain karakter utama tentu saja ya. Kalau untuk Ember ini adalah paling bagus menurut aku untuk eksplorasi ya. Jadi kalau misalnya kalian jalanin main quest, kalian ngelintasin hutan, itu penting banget kalian bawa si Ember gitu loh, jangan dikeluarin. Kenapa? Karena dia punya talenta yang sangat bagus, yaitu glinding ya. Glinding itu konsumsi staminanya untuk semua ini party itu 20% ya. Tapi kalau dia yang ngejalanin itu kayaknya lebih cepat aja. Kayak kita ngelinding tuh stamina berkurang lebih lambat. Sama kayak kita manjat tembok juga pergerakannya lebih cepet gitu loh. Sama kalau dia berenang ya, tadi aku udah coba ya, pokoknya kalau berenang, manjat tembok sama gliding itu paling bagus pakai si Ember. Kemudian Ember bukan cuma itu aja gamers, jadi ada beberapa chest. Kalau kalian lagi mainin ini, kalian bakal ketemu chest yang lagi diikat sama kayak duri-duri gitu ya. Nah itu yang bisa ngebuka cuma si Ember, jadi dia pakai panah apinya ngebakar gitu loh. Hero lain nggak bisa ya. Tapi kalau hero yang punya elemen api gue nggak tahu nih. Misalnya kayak Dilu kan elemen api juga tuh, apa kalian bisa ngebuka apa enggak, nggak tahu nih. Cuman kalau di tempat aku kan aku punyanya si Ember, jadi cuma Ember yang bisa ngebuka gitu loh. Terus yang ketiga, Ember itu penting banget. Kenapa? Karena selama aku main ini udah 2 hari ya, itu paling banyak ketemu ya monster es sama monster api gitu loh. Makanya kenapa Ember itu wajib banget kalian bawa gitu. Jadi kalian maksimalin Ember nggak apa-apa gitu, buat eksplorasi gue bilang aja. Cuma kalau untuk lawan bos, memang Ember ini nggak terlalu kuat ya gamers ya, gitu. Jadi ya kalian build aja Ember, karena aku yakin bakal kepake banget sampai di late game gitu ya. Karena sering banget ketemu chest yang lagi diikat sama duri gitu loh. Ya kalau nggak dibawa Ember susah juga kita ngambil chestnya kan, sedangkan chest itu penting banget gitu. Terus kedua juga kita bakal ketemukan status-status gitu yang harus ditembak pakai apinya si Ember, supaya nanti bakal kebuka chestnya gitu, hidden chestnya bakal kebuka gitu. Kalian tembak tiga tiga statu gitu, keluar api baru kebuka ininya ya, baru kebuka chestnya gitu gamers. Jadi itu dari Ember. Jadi Ember salah satu hero yang wajib banget kalian pakai. Oke, selain si Ember siapa lagi? Selain Ember adalah si Keia. Keia itu juga penting banget gamers, karena aku ketemu monster itu banyak banget yang elemen apinya gitu loh. Jadi ya untuk lebih maksimal lawannya kita pakai si Keia. Keia juga salah satu hero kelas B ya, dan fighter terkuat yang aku punya sih menurut aku sih kalau untuk jarak dekat ya. Jadi selain hero aku sendiri, Keia ini penting banget kalian bawa. Terus Keia juga bisa ngefrostin ini ya, air gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian jalanin quest yang harus nyebrang air gitu kan, kalian bisa pakai si Keia buat ngefrostin gitu. Terus kelebihan Keia adalah di talentanya, dia tuh punya kelebihan berlari untuk semua anggota sebanyak 20%, mengurangi stamina-nya. Jadi aku favorit banget nih pakai si Kira ini. Kalau lagi lari-lari di padang rumput tuh pakai dia, karena aku lebih suka lari gitu ya. Menghemat waktu juga kan gitu gamers. Jadi ya dua hero itu memang wajib banget kalian buka. Terus hero ketiga menurut aku sih bebas ya. Kalau aku pilihnya si Fish ya. Si Visual ini karena dia hero kelas S ya, hero kelas S, hero terkuat yang aku punya lah itu untuk ngelawan bos. Memang kalau dia ngelawan bos tuh kuat banget gitu loh untuk panah-panahannya dia gitu gamers. Tapi kalau kalian mau pakai yang lain juga nggak ada masalah sih, karena menurut aku hero ketiga ini bebas ya. Yang penting kayak sama si Ember itu wajib ada gitu, karena buffnya itu sih yang ngebantu banget gitu gamers. Oke, kalau kita udah pahamin karakternya, terus berikutnya adalah kalian harus bisa tahu cara build-nya gitu loh. Nah, saran aku kalian bakal buka situs namanya Genshin.cc. Itu ada penjelasan semua karakter di situ, ada tier listnya di situ, ada penjelasan skillnya juga, kemudian build itemnya. Di itemnya bagusnya item apa gitu kan, dan artefak yang bagus tuh item apa gitu. Nanti untuk linknya nanti Genshin.cc itu bakal aku taruh di deskripsi ya, jadi kalian bisa lihat di situ, bisa kalian
pelajarin lah supaya mainnya juga lebih maksimal gitu gamers ya. Oke, jadi itu untuk memahami karakternya udah. Kemudian berikutnya yang harus kalian di awal yang harus kalian kelarin itu adalah pertama kalian ke buku yang terbuka itu kalian ke perjalanan ini tuh mungkin kayak misi hariannya ya, tapi dia per chapter gitu gamers. Jadi kalian misalnya lihat di sini aku udah chapter 3 tinggal tempat senjata aja yang belum. Jadi kalian kelarin semua ini, hadiahnya lumayan banget di sini kelarinnya gitu. Kemudian ada investigasi. Nah, investigasi ini juga harus kalian pakai ya. Tiap kali investigasi itu kayak kalau mini monster yang ada di field gitu loh. Misalnya kayak gini kan monster-monster yang kayak gini lah. Kalau setiap kalian ngelawan kalian bakal ngabisin resin gitu sesuai dengan monsternya gitu. Kayak ini kan ada 20 resin ya gitu ya. Kalau ini belum ngelawan nih. Pokoknya kalian hajar aja monsternya gitu, habisin resinnya. Karena resin juga bakal ini ya, bakal respawn gitu ya, bakal full lagi nanti gitu. Jadi nggak usah takut. Karena di sini hadiah-hadiahnya lumayan bagus gamers gitu. Jadi istilahnya kita free player itu memanfaatkan semua fitur yang ada ya gitu ya gamers ya. Jadi di sini ada perjalanan sama ada investigasi. Kalau kalian udah mainnya udah lumayan jauh, kalian bakal dapat misi. Misi ini nanti kalian juga bakal ketemu sendiri sih ya, misi harian gitu ya. Kemudian ada domain juga di sini. Jadi aku baru sudah dapat 4. Kalau kalian awal-awal sih paling munculnya perjalanan sama investigasi aja ya. Kelarin itu aja. Oke, kemudian berikutnya yang harus kalian lakukan itu adalah kelarin main quest seperti biasa ya. Kalian kelarin main quest. Kalau kalian lihat di sini questnya itu ada banyak. Jadi ada Archon quest, kemudian quest story. Nah, quest story ini juga ada batas maksimal rank adventure-nya ya. Kemudian ada misi quest-nya, dan ini ada quest dunia gitu loh. Kalau kayak aku kan rank adventure-nya 14 nih, belum bisa ke level 15 jadi belum kebuka. Kemudian Arcane quest-nya juga harus rank adventure level 18, kalau belum bisa ya belum kebuka ya. Pada saat kalian ngelakuin main quest, kalian bakal ngelewatin hutan gitu kan. Nah, pada saat perjalanan itu aku saranin kalian tuh jangan terburu-buru mau sampai ke tempat tujuan. Nikmatin perjalanannya gitu loh. Karena kalian di proses perjalanan itu kalian bakal ketemu hal-hal yang menarik gitu. Misalnya kayak spirit ya. Spirit mungkin pokoknya kalian sudah tahu lah, spirit tuh kayak roh-roh gitu. Kalau kalian gedekatin dia bakal lari kan, bakal nanti kalian ikutin tuh. Nanti dia bakal ke satu tempat. Nah, biasanya spirit itu bakal ngasih kalian chest gitu ya. Dan chest itu penting banget, nanti aku jelasin di akhir ya gamers ya. Jadi ikutin aja spirit itu. Biasanya dalam perjalanan tuh bisa ketemu 2 sampai 3 ya di tiap questnya gitu. Kemudian selain spirit kalian juga bakal ketemu yang namanya ini. Aku juga lupa namanya apa, tapi dia adalah kayak spirit gitu juga. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini nih. Aku udah punya 8. Nah, ini juga nanti bakal muncul tanda X di map. Jadi kayak di map ini kalian bakal muncul tanda X-nya. Kalau misalnya dia di dekat kalian ada ya, dia bakal muncul tanda X-nya di sini. Nah, itu kalian ambil karena itu buat bahan persembahan buat patung The Seven. Kalau patung The Seven ini kan ngebuff banget ya gamers ya. Kalau misalnya kalian yang udah main pasti udah paham lah kan. Patung persembahannya bisa ningkatin stamina kalian, adventure experience kalian gitu kan. Primo game sama animus sigilnya gitu ya. Jadi memang dimanfaatkan banget, itu dikelarin banget, walaupun memang agak susah ya nyarinya ya untuk spirit yang dikasih ke persembahan ini, karena dia memang butuh kesabaran lah. Lagian main game ini kan tidak menuntut kita harus cepat gitu kan, tidak ada kompetisi harus buru-buruan naik level gitu. Nikmatin aja perjalanannya itu gamers. Kemudian selain spirit dan persembahan buat patung The Seven ini ada juga namanya bunuh monster. Nah, bunuh monster ini bagus banget nih gamers nih. Jadi kalau misalnya kalian ketemu monster lagi ngejaga, beberapa lagi bergerombol, biasanya mereka lagi ngejagain peti. Nah, kalian bunuh monsternya, kalian ambil petinya. Peti itu juga salah satu ini ya yang bisa meningkatkan rank adventure kalian ya. Jadi kalian memang harus benar-benar ngebunuh monster-monster itu. Plus sepanjang perjalanan kalian selalu lihat namanya teleport. Teleport itu kayak gini nih. Nah, kalian lihat ini teleport waypoint. Nah, itu aktifkan aja teleport waypointnya. Karena semakin banyak teleportnya, itu rank adventure kalian juga semakin naik, dan kalian juga berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain itu lebih cepat aja gitu gamers. Gitu loh. Nah, biasanya sih di dekat teleport itu juga ada beberapa chest ya, ada beberapa peti yang memang bisa kalian ambil gitu gamers. Jadi saran aku
aktifkan teleportnya, jangan sampai nggak diaktifkan gitu gamers ya, karena itu ngebantu banget buat kalian ini mau kemana-mana sama ningkatin rank adventure-nya gitu gamers. Oke. Kemudian dari proses main questnya udah ya. Nah, pada saat kalian ngelawan monster kan ada monster yang kuat, ada monster yang biasa ya. Kalian bakal kehabisan darah dan bakal ngegunain makanan ya. Makanan di sini back. Kalian bisa lihat di sini makanan. Nah, saran aku sih di setiap perjalanan kalian kan kadang ketemu buah kan. Apa sih buah-buahannya? Buahnya ketemu buahnya banyak lah. Ada apple, ada berry, ada apa. Kalian ambil itu dan kalian pakai itu buat kalau misalnya darah kalian habis gitu ya. Tapi kalau makanan-makanan ini harus dimasak, saran aku kalian pakai buat ngelawan bos ya. Ngelawan si ini nih, investigasi ini nih, nah kalian ngelawan itu. Tapi kalau kita bukan party sih, aku pikir enak banget ya kalau kita udah mau mati, kita bisa pause ngisi darahnya full lagi gitu gamers. Memang agak lucu juga sih kalau game ini ya. Tapi ya memang begitu. Gitu. Jadi ya gampang maininnya gitu gamers. Jadi untuk penggunaan makannya bebas sih, kalian bisa teleport juga ke The Seven di sini. Kalian teleport ke sini dia darahnya bakal nambah. Cuman kalau menurut aku sih nggak terlalu efektif ya. Maksudnya kita udah berjalan terlalu jauh, masih kita balik lagi ke sini kan cuma pengen darahnya sembuh. Jadi ya biasa sih kalau aku ngumpulin berry-berry itu gitu kan bisa nambah 300 HP. Nah itu yang aku pakai sih buat nambahin darahnya mereka gitu gamers. Oke, untuk penggunaan karakter sudah, dan terakhir itu adalah kalian harus bisa fokus ke rank adventure kalian. Jadi di sini tuh rank adventure itu kayak kalau di game-game lain tuh mungkin kayak level karakter kalian lah, level maksimalnya gitu. Nah, dihitungnya itu dari rank adventure. Komposisi untuk rank adventure itu bisa kalian dapetin dari aktifkan teleport, bisa nyelesain quest, main quest yang tadi ya, quest-quest yang ada di sini. Kalian selesai semua questnya, dia bakal dapetin ini ya, dapetin poin buat ningkatin si rank adventure-nya gitu ya. Selain quest dan peti juga bakal ini juga bakal bisa ningkatin rank adventure kalian. Sama satu lagi gamers, tips buat kalian yaitu kalian harus berbicara dengan NPC gamers. Terkadang di NPC itu ada hadiah yang tidak terduga gitu loh. Contoh kalian bisa liatin ini nih, aku dapat satu, nah ini holy water ini gue dapat dari NPC loh. Ini nggak ada questnya gitu loh. Jadi kalau kita ketemu NPC, kadang kan berbicara 3 baris tuh. Kalau misalnya dari 3 baris atau 2 baris itu tidak ada yang tanda ngobrol, misalnya ada tanda quest, tanda peti, nah itu berarti dia mau ngasih kita sesuatu gitu loh. Kita tinggal ngikutin arahannya dia, nanti bisa kita dikasih sesuatu gitu. Jadi NPC di sini juga bisa ngasih kalian sesuatu gitu ya. Jangan dilewatin gitu aja maksud aku gamers. Oke, itu beberapa tips dari aku. Semoga kalian bisa paham, dan kalau misalnya ada yang lebih, menurut kalian ada yang lebih nih, tulis aja di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada yang mau kalian tanyain lagi seputar game ini juga boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Kita saling sharing aja di sini. Oke, aku udah rank adventure-nya kan udah level 14 nih ya. Aku mau naikin ke level 15 dulu. Jadi kita langsung kasih aja persembahannya. Kita persembahkan semua. Cukup nggak untuk naik? Yes, ya udah jadi rank 15 ya. Rank adventure-nya udah 15. Nah, kalau rank adventure 15 kita sudah bisa scan ya. Scan itu artinya kita bisa naikin nih kayak gini nih. Kan kalau kalian belum rank adventure 15, level maksimal kalian kan level 20 kan. Nah, kalau bisa scan ini bisa nih. Kayak gini bisa nambahin. Nah, kayak aku nih masih kurang ini nih, belian diamond silver ini didapatnya dari mana? Kalau yang lain-lain sih bisanya dari chest ya. Tinggal kita balik lagi ke ini ya, kita balik lagi ke kota. Oke, ke ini kita teleport warp point aja. Jadi kita teleport balik ke kota Mondstadt-nya ya. Kita cari penjual diamond. Nah, biasanya di situ tuh ada tuh. Oke, kita sudah balik ke sini, penjual diamond di situ. Oke. Kita ke penjual diamond. Oke, sebelumnya kita lihat dulu nih si karakter utama kita butuhnya brilliant diamond silver. Oke, brilliant diamond silver ya. Marjoice. Kita lihat itemnya.
Oke, kita cari ya. Apakah ada? Kok nggak ada ya? Sebentar. Aneh, kenapa nggak ada ya? Harusnya sih ada ya. Hadiah adventure ring. Oh, bukan di sini berarti. Kita beli yang lain aja. Si karakter utamanya kayaknya sih dia nggak ini ya. Nggak ngasih ya. Jadi kita maksimalkan dulu si Ember. Penggunaan ini juga kalian lihat ya gamers ya, jangan terlalu over ya. Segini sih cukup lah. Kalau si Ember butuhnya itu, oh belum bisa kelihatan. Si Fiskal aja nih. Si Fish butuhnya Frasda, Anito Silver. Anjir, susah banget nyebut ya. Ini bahasa apaan sih sebenarnya ini? Oke, kita lihat itemnya di sini. Frasda Amethyst Silver. Nah, ini kita tukar aja nih. Kita tukar satu aja dulu ya. Oke, kita bisa levelin dia. Si Fish bisa kita scan kan langsung. Oke, sudah bisa naik ke level 40. Kemudian si Kea juga bisa kita ini. Kemarin aku udah beli jadi bisa langsung ke level 40. Oke, nice. Pengen dapetin Barbara sih ya. Nah, di sini kita juga dapat bisa dapat dari rank adventure ya. Kita ambil hadiahnya dulu. Oke. Kayaknya lagi dirayu sama NPC-nya nih. Iya, jadi sekarang tuh ada menu baru ya kalau 15 ya. Ini NPC itu bisa ngedapatin ini kayak gini ya. Kita bisa pilih karakternya. Oh, ini sangat direkomendasikan ya si Viso ini ya. Tapi aku pakai yang ini aja lah, si Noelle. Sama ini kita pakainya si Xingniu. Oh, batalkan, sudah, dia udah lagi di ekspedisi. Oke. Kita ambil hadiah rank adventure. 13, 14, 15. Nah, Brilliant Diamond Silver ini ya. Kita bisa naik. Scan. Oh, scan-nya ada 6 ya. Set, scan satu aja susah juga ini. Kita naikin dulu karakternya kita sampai level 40. Cukup nggak ini? Kayaknya nggak cukup ya. Sampai level 35 aja lah, nggak apa-apa. Kita sini nih. Oke. Kita habiskan saja. Udah habis. Naik sampai level 30 ya. Oke. Jadi sudah bisa sampai level 40 ya. Kemudian kita tadi ada missionnya ya. Missionnya, perjalanannya kita disuruh nempas senjata. Nempas sih sepertinya di sini ya.
Coba kita tumpah. Oh, ini untuk dapetin ini ya. Bahannya dari orke. Oh, belum terbuka sepertinya ya. Buat ini. Wow, ini mantap juga nih. Bisa nempas senjata-senjata ya. Tapi sepertinya belum terbuka, gamers. Oke, ini sudah kelar chapter 3-nya. Nah, lumayan nih kita dapat bukunya lagi nih. Kita lanjut ke chapter 4. Itu kunci apaan itu? Kayaknya udah bisa naikin lagi nih. Kita karakter utamanya aja kita naikin. Kalau aku sih lebih suka pas 39. Jadi sisanya itu dari experience. Karena kalau kita biasa sih lebih ya kalau kita paksain ya. Jadi bener-bener tidak efektif. Oke gamers, jadi kurang lebih seperti ini dulu ya tips-tipsnya. Semoga itu bisa membantu kalian dalam bermain game ini. Sekali lagi jangan malu atau jangan ini. Kalau misalnya kalian ada yang mau dikomen, silahkan dikomen di bawah. Ada yang mau ditanya juga silahkan ditanyakan saja ya gamers ya. Oke, jangan lupa juga untuk di subscribe, di like, dan di share buat teman-teman kalian. See you next video, bye bye.